Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, sekarang kita berada di sebuah zaman yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan kita di dalamnya adalah sebaik-baik amalan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك شيء." Nabi SAW, tidak ada amalan yang lebih dicintai dalam hidup Bani Adam kecuali yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, mengapa mereka bertanya? Karena bulan Dzulhijjah ini bulan haram yang tidak terjadi peperangan, sehingga jihad itu terjadi di luar bulan Dzulhijjah. Maka mereka bertanya, apakah jihad juga tidak lebih hebat dibandingkan puasa di bulan Dzulhijjah, salat di bulan Dzulhijjah? Qala wal jihad fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan jihad pun tidak lebih afdal dibandingkan amalan saleh yang terjadi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali jika jihad tersebut kemudian mujahidnya pulang tidak membawa apapun atau syahid fi sabilillah, maka itu lebih afdal dibandingkan amalan yang terjadi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berbicara tentang keutamaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana di dalamnya terjadi syariat haji, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji bersama para sahabatnya yang kita kenal dengan Hajjatul Wada' pada tahun ke-10 min hijratin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan syariat haji terjadi di tahun ke-9, dan sebelumnya yaitu di tahun ke-8 terjadi Fathu Mekah. Berbicara tentang haji tidak bisa lepas dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang Fathu Mekah, yang mana itu merupakan awal pondasi umat Islam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fatih ayat yang pertama dan kedua, qala Allah taala, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima." Fathu Mekah merupakan kejadian besar yang terjadi di bulan Ramadan, akan tetapi berbicara tentang haji, ya, karena setelah Fathu Mekah ini umat Islam diizinkan untuk menunaikan ibadah haji, yang mana syariatnya tadi kita sampaikan terjadi di tahun ke-9 dan dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tahun 10 Hijriah. Kita perhatikan ayat tersebut, ya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kami jadikan Fathu Mekah ini merupakan kemenangan yang besar bagi umat Islam, agar kami mengampuni dosamu wahai Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Kalau kita perhatikan di ayat ini, khitab ayat ini berkaitan dengan khususnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tidak diampuninya seseorang atas dosa yang telah lalu dan yang akan datang berkaitan dengan bulan haji ini juga berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Bagi yang melakukan satu amalan yang istimewa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shiyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an tukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah itu akan mendatangkan sebuah pahala yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu
dan dosa-dosa yang akan datang, persis seperti keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan Fathu Mekah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka kita meskipun tidak bisa merasakan Fathu Mekah bersama beliau SAW dan para sahabat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita merasakan keutamaan syariat haji, keutamaan berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu diampuni dosa yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu, dan dosa-dosa di setahun yang akan datang. Maka kami mengajak diri kami sendiri dan kaum muslimin secara umum untuk tidak melewatkan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau yang dikenal dengan puasa Arafah, karena ada beberapa hal. Yang pertama, keutamaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjanjikan ampunan terhadap dosa yang telah lalu atau 1 tahun yang telah lalu, tapi juga yang akan datang. Menunjukkan puasa Arafah bukan hanya bermanfaat untuk menghapus dosa yang telah lalu, tapi menjadikan hamba yang berpuasa menjadi pribadi yang lebih baik sehingga tercegah atau terhindar dari perbuatan dosa untuk 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau kita merasa mungkin amalan kita menurun atau kita mengalami futur ya dalam beramal saleh, tidak sesemangat tahun-tahun sebelumnya, bisa jadi karena kita meremehkan puasa Arafah atau berpuasa Arafah tapi tidak ikhlas dalam meniatkan amalan tersebut. Kaum muslimin ikhwati fillah, kita harus tahu bahwasannya kita ini memiliki kelemahan yang sudah menjadi fitrah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'. Ya, kita memang mudah sekali berbuat kesalahan dan kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita dari terjatuh pada kesalahan yang sudah pernah kita lakukan atau kesalahan-kesalahan baru yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Maka puasa Arafah ini adalah solusi bagi kita yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bagi kita yang tidak ingin terjatuh di kesalahan yang sama, bagi kita yang ingin terlindung dari lingkungan yang buruk, bagi kita yang tidak ingin menurun kualitas amalannya, yang ingin meningkatkan kualitas amalan saleh, yang ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk 1 tahun yang akan datang menjadi sangat penting dan sangat kita butuhkan. Maka jangan lewatkan puasa ini, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin menjadi lebih baik dan tidak ingin kembali ke masa lalu yang buruk. Jangan tinggalkan kesempatan emas ini. Niatkan puasa Arafah lillahi ta'ala untuk hari pertemuan dengannya, untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, untuk bertetangga dengan beliau di surga Firdaus insyaallah ta'ala.